Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTNC psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, GTNC psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTNC psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung GTNC psikosomatis dengan topik 10 tip berpuasa bagi pejuang asam lambung GTNC psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini ya, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah 10 tip ya, 10 tip berpuasa bagi pejuang asam lambung GTNC psikosomatis. Ini penting ya, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, yaitu bulan puasa ya, dimana puasa itu bagi yang muslim itu sifatnya wajib ya hukumnya. Maka dari itu kita berusaha, mudah-mudahan saya mengajak pada teman-teman semua ya, untuk bisa ya, untuk bisa istilahnya menjalankan kewajiban ini ya, terutama yang muslim, yaitu dengan sebaik-baiknya. Nah, maka dari itu pengalaman dari tahun-tahun yang lalu ya, ketika itu saya masih dalam penderitaan asam lambung GTNC psikosomatis. Nah, alhamdulillah juga bisa menjalankannya. Nah, maka dari itu tolong ya untuk video ini tonton sampai dengan selesai supaya kita paham bagaimana tip-tipnya untuk bisa menjalankan ibadah puasa ya, atau berpuasa khususnya di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang ya. Nah itu. Nah, alangkah baiknya juga ketika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya. Itu juga saling berhubungan, saling mendukung, saling melengkapi referensi buat kita ya, terutama yang masih mengalami penderitaan asam lambung GTNC psikosomatis. Dengan kita banyak pemahaman ya, itu otomatis kita akan lebih mudah untuk keluar dari jeratan penderitaan asam lambung GTNC psikosomatis. Nah teman-teman semua, jadi memang untuk kali ini saya sharing fokus ya tentang tema ini, yaitu tentang tip berpuasa ya, tip berpuasa. Nah ini jadi berpuasa ya, berpuasa bagi penderita asam lambung GTNC psikosomatis ini memang butuh pertimbangan ya. Artinya butuh pertimbangan yang ini apa, mengingat kondisi kita lah ya, mengingat kondisi kita, menimbang ya tentang kondisi kesehatan supaya menjadi semakin sehat ya. Karena sebenarnya ada dua hikmah ya yang ketika kita bisa menjalankan puasa dengan baik. Yang pertama, otomatis karena ini merupakan rangkaian ibadah, nah kita akan mendapatkan pahala ya. Kemudian yang kedua, ini juga sebenarnya bisa sebagai terapi teman-teman ya, sebagai terapi penyembuhan ya, bahkan ya penyembuhan tentang asam lambung GTNC psikosomatis ketika kita mampu menjalankan hal ini. Karena apa? Karena ketika kita menjalankan puasa ini secara mental ya, ini sebenarnya banyak latihan-latihan yang kita jalankan. Contohnya ya, dengan berpuasa kita menjadi berlatih kesabaran ya, berlatih kedisiplinan, secara spiritual kita lebih mendekatkan diri. Nah, hal-hal seperti itu yang efeknya itu akan menenangkan
psikis kita ya, atau jiwa kita ya, pikiran kita jauh menjadi rileks ya, emosi kita jauh menjadi lebih standar normal ya, perasaan kita juga bisa menerima apa adanya. Nah, hal-hal seperti ini yang secara tidak langsung ini adalah sebagai terapi penyembuhan anxiety psikosomatisnya teman-teman ya. Maka ketika teman-teman dalam penderitaan asam lambung anxiety psikosomatis, kadang fisik sudah membaik tapi tiba-tiba juga masih sering muncul sensasi ya, seperti rasa masih lemes, masih suka keliengan ya, badan sering merasa pegel-pegel, tidak nyaman, apalagi yang jalan saja kadang masih goyang ya. Nah, ini karena kadang kita terguncangnya itu psikisnya ya. Nah, maka ketika kita berpuasa, psikis ini jauh menjadi lebih damai teman-teman, lebih damai, lebih nyaman. Nah, disitulah itu sebagai terapi ya, terapi penyembuhan secara psikisnya. Maka banyak juga teman-teman yang punya riwayat asam lambung anxiety psikosomatis itu sembuh dengan berpuasa teman-teman ya, itu seperti itu. Maka dari itu buat teman-teman yang kalau nanti sebentar lagi bulan Ramadan ini akan datang, kemudian berniat untuk berpuasa, nah itu bagus sekali ya, bagus sekali. Jadi ya silahkan saja laksanakan ya. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan ya buat teman-teman yang mungkin sensasinya masih cukup serius ya, cukup banyak. Kadang kita tidak percaya diri ya, tidak percaya diri, apalagi makan saja masih misalkan belum normal ya, makannya masih porsi kecil, kemudian waktu makan juga masih beberapa kali dalam sehari, contohnya sampai 5 kali dan lain sebagainya ya. Nah, itu juga tidak dipaksakan teman-teman. Jadi maksudnya puasa Ramadan ini wajib bagi yang mampu ya, khususnya mampu secara kesehatan kita. Tetapi bagi teman-teman yang masih ragu, nah itu juga tidak usah berkecil hati, tidak apa-apa. Misalkan tidak mampu menjalankan puasa juga tidak apa-apa ya, tetapi kan ada gantinya lah, istilahnya kita bisa membayar fidyah. Nah, itu juga sama saja kita mendapatkan pahala. Nah, oleh karena itu yang terpenting di sini adalah keyakinan kita ya untuk menjalankan istilahnya ya ibadah ini ya, baik itu yang berpuasa maupun tidak, semuanya akan mendapatkan pahala. Yang penting kita lakukan dengan benar teman-teman ya, itu seperti itu. Contohnya bagi yang mampu berpuasa, nah silahkan ya, dan saya nanti akan berikan tip-tipnya ya. Bagi yang masih ragu dengan kemampuannya, misalkan merasa belum bisa menjalankan, juga tidak apa-apa, tidak usah berkecil hati ya. Itu bisa diganti dengan istilahnya membayar fidyah, sama saja kita mendapatkan pahala. Jadi yang penting di sini adalah kita mendapatkan kedamaian, ketenangan di bulan suci Ramadan ya. Sebentar lagi itu memang bulan penuh berkah ya, penuh berkah, penuh ampunan ya, penuh pahala dan lain sebagainya. Nah, disitulah ini momen yang tepat buat kita ya untuk menyempurnakan istilahnya agar penderitaan asam lambung anxiety psikosomatis kita betul-betul menjadi cepat membaik ya. Syukur menjadi sembuh total lewat kegiatan kita berpuasa, itu seperti itu. Nah, baik teman-teman ya, jadi 10 tip berpuasa ya, khususnya bagi pejuang asam lambung anxiety psikosomatis, sesuai pengalaman yang pernah saya jalankan ya. Yang pertama adalah ketika kita mau berpuasa supaya berhasil dengan baik ya, yaitu niat dengan yakin ya. Nah, ini karena apa? Karena dengan kita niat dengan yakin, ini secara mindset pikiran kita itu pasti akan diberi kekuatan ya. Tetapi ketika kita di sini tidak yakin, artinya ragu-ragu ya, atau ingin coba-coba kuat atau enggak, nah itu nanti yang muncul ya hasilnya yang keraguan-raguan itu ya. Karena apa? Karena kita sudah terkena psikosomatik, jadi pikiran ini buat
teman-teman yang mengalami gangguan psikosomatik ini nggak boleh ragu-ragu. Kalau yakin ya iya itu. Kalau misalkan ragu ya jangan dulu, itu seperti itu ya. Nah ini kuncinya seperti itu, sehingga nanti kita melangkahnya pasti ya itu. Dan kalau kita yakin untuk ketika kita dalam batin kita sudah mengatakan kita pasti mampu untuk melakukan puasa, ya nanti hasilnya juga seperti itu. Kita akan baik-baik saja, tidak apa-apa ya. Bahkan menjadi semakin sehat ya, karena dengan berpuasa itu ya tadi secara psikis kita juga membuat kita jauh menjadi lebih tenang ya. Secara fisik juga memberikan kesempatan kepada organ tubuh kita, terutama lambung, untuk istilahnya beristirahat ya, tidak selalu mencerna terus seperti itu ya. Nah akhirnya kan jauh menjadi lebih fit. Nah itu seperti itu. Baik, itu yang pertama ya. Kemudian tip yang kedua, makan tepat waktu sesuai dengan pola berpuasa ya. Jadi pola berpuasa itu kalau tadinya sebelum kita berpuasa itu mungkin makan 3 kali, mau di 3 kali ya bisa, yang penting kita atur saja ya. Misalkan makan sahur, kemudian nanti sebelum tidur ya, nah itu kita juga sudah makan lagi, kemudian nanti sahur kita makan lagi. Nah akhirnya kan kita makan 3 kali, hanya dibalik lah, dibalik istilahnya siang jadi malam, malam jadi siang, itu seperti itu. Jadi hanya ada adaptasi sebentar, ketika polanya itu sudah berjalan sebenarnya sama saja teman-teman ya, itu ya. Jadi usahakan tepat waktu sesuai dengan pola teman-teman masing-masing. Yang penting jam-jamnya itu usahakan biasakan teratur. Nah itu akan jauh menjadi lebih kondusif ya, karena tubuh kita itu pada jam-jam itu ya sebenarnya sudah disiapkan untuk istilahnya menerima makanan, itu seperti itu ya. Tapi kalau kita tidak teratur, nah itu kadang efeknya menjadi muncul sensasi. Nah maka dari itu ya atur waktu saja yang teratur ya. Seperti kita di saat kita tidak berpuasa itu juga akan saya selalu menyarankan agar makan tepat waktu. Nah ini diterapkan juga pada saat berpuasa. Itu tip yang kedua. Nah kemudian tip yang ketiga ya, ini kita berusaha mengurangi makanan pantangan ya. Jadi kalau mungkin yang sudah tidak mantang tapi juga pernah mantang, nah ini usahakan mewaspadai dan usahakan dikurangi, karena di saat kita berpuasa biasanya itu banyak makanan yang berlemak ya, banyak makanan contohnya goreng-gorengan ya. Nah itu kecenderungannya kan dulunya pernah menjadi pantangan. Nah itu usahakan ya dikendalikan lah, dikurangi porsinya ya. Makan boleh nggak apa-apa ya, makan nggak apa-apa, yang penting istilahnya jangan berlebihan, hanya seperti itu saja. Nah itu ya, jadi kurangi makanan pantangan ya, atau kendalikan makanan pantangan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, makan secukupnya ya. Secukupnya ini artinya jangan sedang-sedang lah ya, jangan terlalu kenyang ya, juga jangan kurang. Jadi cukup ya, makan cukup. Kalau cukup itu biasanya rasanya jauh menjadi lebih nyaman ya, dibanding kita misalkan makan sahur ya, karena takut nanti nggak kuat ya, akhirnya makannya dimaksimalkan banyak. Tetapi kadang karena lambung kita tidak terbiasa, nah akhirnya kadang agak kaget ya, akhirnya muncul sensasi seperti begah, perih ya, mungkin sembelit ya, mungkin kembung, kan akhirnya menjadi tidak nyaman. Maka usahakan ya makan secukupnya saja ya, makan secukupnya saja, termasuk mengingat nilai gizinya itu silahkan diatur sendirilah. Itu saya kira sudah paham ya, karena di konten-konten saya yang lalu tentang pola makan yaitu juga sudah saya sampaikan bagaimana kita memilih makanan yang baik buat kita, khususnya pejuang asam lambung GTNCT psikosomatis. Nah itu ya, jadi tip yang keempat. Nah kemudian tip yang kelima ya, yaitu makan perlahan ya, perlahan, jangan terburu-buru teman-teman ya. Jadi biasanya ketika kita waktu makannya itu kadang mepet-mepet ya, contohnya
misalkan sahur kemudian takut menjelang imsak ya, nah akhirnya kita terburu-buru ya. Nah itu usahakan jangan terburu-buru. Jadi setiap makan kita berusaha perlahan saja ya, karena dengan perlahan artinya kan kita mengunyahnya lebih banyak ya, lebih lembut. Nah dengan lebih lembut nanti masuk di lambung ini jauh lebih kondusif juga, menjadi lebih nyaman itu. Jadi pokoknya santai lah makan itu, berusaha perlahan sambil dinikmati ya, kita fokus terhadap menu yang sedang kita makan. Nah itu seperti itu, nanti hasilnya juga akan menjadi lebih nyaman di dalam lambung kita itu, seperti itu. Nah itu tip yang kelima ya, jadi makan perlahan, jangan terburu-buru. Nah kemudian yang keenam, usahakan konsumsi buah dan sayur ya teman-teman pada saat berpuasa ya. Jadi puasa itu usahakan tiap hari ya, tiap hari itu ada buahnya maupun sayurnya. Nah itu buahnya apa, sayurnya apa sih bebas ya, tinggal apa ya yang ada lah, yang ada itu apa, itu semuanya bermanfaat ya. Contohnya misalkan buah ya pisang boleh ya, pisang kepok misalkan juga bagus ya. Tetapi kalau misalkan mau kurma ya boleh, nggak apa-apa, itu seperti itu juga masuknya buah ya. Sayur ya usahakan sayur-sayuran hijau lah ya, bisa mungkin bayam, kangkung juga boleh, yang penting masaknya agak matang betul, jadi lunak, artinya seperti itu, usahakan seperti itu ya. Seperti labu itu ya, labu siam itu juga bagus ya, kemudian oyong ya atau gambas itu juga bisa. Itu usahakan seperti itu supaya nanti di pencernaan juga jauh lebih nyaman teman-teman ya. Ketika kita ada buah, ada sayur, itu biasanya lebih nyaman dibanding kita makan banyak yang lemak-lemak tinggi, itu biasanya dicerna agak lambat, agak susah gitu ya. Nah itu jadi usahakan ada buah dan sayur, itu seperti itu. Nah kemudian yang tip yang ketujuh ya, yaitu awali dengan minum ya. Ketika kita misalkan berbuka puasa atau mungkin juga makan sahur ya, itu usahakan awali dengan minum. Setelah itu kemudian makan makanan ringan dulu ya, istilahnya buat untuk pemanasan dulu ya, makan makanan ringan, kemudian baru makan besar, itu seperti itu. Jadi seperti misalkan saat berbuka puasa ya, mungkin pertama kita minum air putih dulu 1 gelas ya, kemudian setelah itu kita mungkin makan kolak ya, setelah makan kolak baru makan nasi, sehingga lambung ini nggak kaget ya, dan harus ini perlahan saja teman-teman ya. Itu saya kira nanti akan baik-baik saja. Nah demikian juga ketika kita makan sahur juga seperti itu ya, walaupun habis tidur ya kemudian bangun ya, usahakan kita rileks saja ya, mungkin minum dulu, kemudian makan makanan ringan apa ya, setelah itu nah kemudian baru makan besarnya, makan sahur. Dengan seperti itu nanti jauh menjadi lebih nyaman teman-teman. Nah karena lebih nyaman, akhirnya di siang harinya kita juga merasa rileks saja, itu seperti itu. Nah itu ya tip yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, setelah makan ya itu usahakan jangan langsung tidur teman-teman ya. Entah itu makan sore ya berbuka ataupun makan sahur. Jadi sebaiknya kalau setelah sahur itu langsung nggak usah tidur ya, tetapi kadang ngantuk sekali, nah akhirnya tertidur. Nah kalau tidurnya itu baru makan, itu efeknya kadang kurang bagus ya, kadang masih bisa terjadi GERD itu, seperti itu. Nah maka dari itu usahakan setelah makan pokoknya jangan langsung tidur itu. Nah kemudian tip yang kesembilan ya, kendalikan pikiran ya. Jadi kendalikan pikiran ini kalau di bulan puasa ini sangat mudah ya, karena di bulan puasa memang kita harus perbanyak ibadah, contohnya banyak berzikir ya, banyak sholat misalkan ya, banyak membaca ayat-ayat suci. Nah ini semuanya adalah mengendalikan pikiran jauh menjadi lebih tenang. Nah itu lakukan saja, itu nanti pokoknya rasanya damai sekali, itu seperti itu teman-teman ya.
coba saja itu seperti itu. Nah, kemudian tip yang terakhir ya, yang ke 10 ya, lakukan aktivitas hobi ya, hobi yang ringan-ringan saja ya. Jadi untuk keseimbangan supaya kita juga tidak apa ya, ya istilahnya tidak jenuh ya, maka kegiatan-kegiatan seperti yang menyenangkan ya, yang bersifat hobi juga usahakan dilakukan. Walaupun karena sedang berpuasa itu kan secara fisik biasanya kita hemat energi ya, maka kita lakukan yang ringan-ringan saja. Nah, itu juga silahkan sesuaikan dengan istilahnya hobi teman-teman semua. Yang penting kita jangan sampai merasa stres, merasa tertekan ya, tetapi kita carilah kebahagiaan. Itu seperti itu. Kuncinya kalau kita selalu bahagia, indikasinya bisa tersenyum, bisa tertawa, insya Allah ini akan cepat membaik teman-teman ya. Itu. Nah, baik ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung gejala psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.